abadi yang dirahmati Allah, Ustaz Salim, Pak Nuk, dan Bapak semuanya. Saya kan tadi Pak Salim menyampaikan, Ustaz Salim menyampaikan persepsi masing-masing ya untuk membaca buku ini. Tapi saya mohon jenengan yang jawab. Allah di mana? Allah di mana? Kok orang jawab? Saya tanya dulu, Allah di mana? Coba sebutkan tangannya sambil bergerak. Ya, coba. Allah di mana? Mana tangannya? Coba sebut. Kalau di atas, ke atas. Kalau dalam hati, tunjukkan hati yang di mana, gitu ya. Allah di mana? Di atas. Di as. Itu apanya? Singgasananya. Allah di mana? Di hati. Itu apanya? Terus sekali lagi jawab, Allah di mana? Ada yang jawab di mana-mana. Betul? Boleh nggak? Itu apanya? Kalau posisi Allah di mana-mana berarti Allahnya banyak. Nah, hati-hati ya. Maksud saya ini nanti nyambung dengan judulnya Ustaz Salim ini, ya. Oke. Menggali itu ke dalam, betul? Kalau puncak di atas. Kenapa beliau menulis itu? Terus nyambungnya dengan bagian pertama itu sudah baca bukunya belum? Oh ya wes bodoh. Tentang belenggu, bicara belenggu. Ya, saya menyalah saja. Saya sudah bilang ke beliau tak pakai gaya trainer aja itu, karena saya sebenarnya lebih tepat trainer. Panuki ya. Kenanya kan Pak trainer aja. Lihat dulu ya. Tisu ini kalau saya beri api korek gas, jres, terbakar nggak? Terbakarnya karena tisunya atau apinya? Karena dua-duanya. Hati-hati. Kalau besi ini saya beri api korek gas, jres, mudah terbakar atau susah? Kenapa susah? Ya bahannya memang tidak mudah terbakar, kecuali masuk tubuh besar atau pengecor besi, hancur dia. Betul? Kenapa tisu kalau saya beri api korek gas kok mudah terbakar? Karena sifat fitrah tisu mudah terbakar. Betul? Betul? Tapi lihat, tisu ini tidak akan terbakar sampai kiamat kalau nggak disentuh dengan api. Betul? Paham? Tadi Ustaz Salim mengatakan yang hadis yang disebutkan semua dalam kondisi fitrah. Betul? Nah, sefitrah apapun, ya fitrah itu ya baik, suci dan seterusnya. Sefitrah apapun kita nggak akan muncul ketaatan, ketakwaan, kejujuran dan seterusnya kalau nggak disentuh dengan ceramah, khutbah, pelatihan, nasihat. Betul? Hadinu nasihat, agama itu nasihat, stimulan untuk munculkan kefitrahan. Apa makna fitrah itu sendiri? Di mana posisi fitrahnya? Oke. Nah, tapi lihat dulu. Kenapa beliau sampai menuliskan ada belenggu? Tisu ini, maaf, biar ada ilustrasi aja. Ya, kalau saya beri api korek gas, masuk. Kalau di sini saya masukkan ke air misalnya, belum basah enggak? Terus ketika tisu ini basah, saya beri api korek gas, jres, mudah terbakar atau susah? Kenapa susah? Karena ada air yang menghalangi api untuk membakar tisu ini, betul? Tapi walaupun tisu ini basah, susah dibakar oleh api korek gas, tapi sifat fitrah tisu mudah terbakar masih enggak? Kalau dikeringkan mudah terbakar lagi enggak? Kenapa sulit terbakar? Karena tertutup oleh air. Maknanya apa? Sebodoh-bodoh anak, sejelek-jelek orang, sekafir-kafir manusia, masih ada potensi yang baik pada dirinya enggak? Kenapa enggak muncul? Karena tertutup oleh air, itu kan tisu. Kalau hati manusia tertutup oleh apa? Nah, baca aja di halaman pertamanya isi itu. Tertutup oleh kebodohan. Ya, aku mau baca judulnya. Tertutup oleh nafsunya, tertutup oleh kesombongannya dan seterusnya itu. Perlu dibongkar. Betul? Nah, beliau detail betul ketika menuliskan tentang apa yang membelenggu, yang menutupi, ya, menghijabi, gitu. Maka perlu dibongkar. Nah, ketika dibongkar, nanti akan ketemu kedalamannya hati itu apa?
Tadi sudah disampaikan Pak Nur Abadi. Ada segumpal daging, kalau baik semua baik, kalau rusak semua rusak. Disebut apa? Bahasa Arabnya apa? Kolbu. Kolbu itu posisinya di mana? Ya, oke. Tahu kolbu kan? Posisi kolbu di mana? Kalau yang pernah ikut saya sampaikan tentu paham. Ya, mohon izin. Angkat tangan kanan semua. Serius ini. Ya, biar ada maknanya. Tolong hitungan ketiga Bapak Ibu, tempelkan tangan kanan panjenengan di kolbu dalam tubuh masing-masing yang difahami selama ini. Jangan terpengaruh orang lain. Jangan terpengaruh orang lain. 1, 2, 3, tempelkan, plak. Yang dipegang apa itu? Jantung. Kalau agak ke atas ini paru-paru. Kan itu kan jantung di tengah. Kanan kiri ini paru-paru. Agak bawah ya liver, perut besar. Betul? Ada nggak orang yang liver, jantung, paru-parunya sehat, perilakunya rusak? Ada. Ada nggak yang jantung, liver, paru-parunya sakit, pribadinya mulia? Ada. Panglima Besar Jenderal Sudirman sakit apa? Paru-paru. Mulia nggak jiwanya, hatinya? Mulia. Berarti nggak sama dengan hadis tadi. Hadis tadi kan kalau baik semua baik, kalau rusak semua rusak. Betul? Yang mana itu? Nah, saya urutkan nanti ketemu kedalamannya. Mungkin saling bisa saling menguatkan ini. Ada satu hadis qudsi, riwayat Tobroni. Innali bani Adama sodron. Di dalam diri anak Adam itu ada sodron. Sodron itu dada secara fisik. Tapi kalau orang bicara fisik yang betul perbedaan. Lihat, sidik jari mana ada yang sama nggak? Nggak ada yang sama. Betul? Kenapa Allah ciptakan perbedaan? Supaya kenal mengenal itu bermusuhan. Kenal mengenalnya dalam rangka membangun ketakwaan atau persaingan tidak sehat. Siapa yang paling mulai di Allah? Orang yang bertakwa. Di bukunya Ustaz Salim sudah dituliskan. Ya, yang dikejar adalah ketakwaan. Lanjutkan. Orang takwa itu orang yang melaksanakan seluruh perintah Allah dan kalau menjauhi bisa jauh di mata, dekat di hati loh. Mestinya apa? Meninggalkan. Betul? Paham ya? Nah, terus maka jangan berhenti pada fisik. Walaupun fisik baik. Maka di bagian kedua Ustaz Salim menuliskan tentang perpindahan antara fisik ke kualitas. Ya, maksudnya. Jadi jangan terjebak pada fisiknya, tapi kualitasnya. Di mana kualitasnya? Fihi, tadi pertama apa? Sodrun. Fihi kolbun. Di dalamnya ada kolbu. Ya mukolibal kulub. Apa artinya? Bolak-balik. Organ tubuh kita itu tugas yang bolak-balik mengotak-atik, memikir-mikir itu apa? Untuk mikir itu apa? Organ tubuh gunanya untuk mikir adalah otak. Maka sebelah daging, kalau baik semua baik, kalau rusak semua rusak, itu otak. Kalau liver segumpal darah. Ini referensi saya dari teman Dr. Taufik Pasya. Jadi menulis tentang kecerdasan antara neuroscience dan Al-Quran. Gitu. Ya, kenapa otak? Lihat, ada nggak orang tangannya putus masih bisa hidup? Ada. Kalau leher dipenggal, pasti mati. Kenapa sama organ tubuh? Kalau tangan diputus kadang hidup, kalau leher dipenggal kok mati? Karena sentral tubuh kita, CPU-nya mana? Otak. Maka tolong jaga kepala kita, jangan pernah nempel orang lain. Kalau naik motor pakailah helm SNI. Untuk kepentingan siapa itu? Kita sendiri bisa nggak pakai helm, betul? Gunanya otak untuk apa? Berpikir. Orang itu sangat tergantung mindsetnya. Apa mindset? Ya, pola pikir, cara pandang, fikrohnya, betul? Nah, tapi cara pandang itu dipengaruhi oleh asupan. Apa asupan? Ya makanan. Kalau informasi ke otak kita lewat mana masuknya? Inasama wal basoro wal fuada. Nah ternyata ayatnya itu surat 17 ayat 36 itu ke fuad. Tetapi kita pahami apa yang dilihat pertama masuk mana? Otak dulu. Ditimbang-timbang apa putusannya ke dalam fuad. Maka dapat fuadu maro'a. Anda cuma 11. Apa yang kau lihat dari hatimu, dari fuadmu, tidak pernah kau sesatkan. Walau mulut mengatakan tidak mencuri, padahal dia pernah mencuri, dia nggak bisa bohong dari hatinya. Betul? Nah kalau bohong namanya munafik. Nah maka perlu meluruskan pola pikirnya tadi. Masukkan apa? Nah maka tadi konsep Ustaz Salim diantaranya adalah bagaimana memasukkan dalam dirinya yang baik-baik itu. Ya, kalau masuknya jelek ya nanti jadi jelek. Kalau masuk yang baik misalnya, tentu baik. Contoh, kalau bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ada nggak yang bersin mengucapkan nama makanan? Apa? Tahu.
es teh. Kenapa tolong taruh makanan? Pak Rasul bersabda, barang siapa di akhir hayat ucapkan la ilaha illallah masuk mana? Surga. Mudah atau susah? Tergantung dilatih apa enggak. Betul? Nah itu butuh dilatih. Nah belenggu tadi juga menghalangi kita. Saya tampilkan satu game aja ya, sebentar ya. Tolong angkat tangan semua, tak latih. Ikuti aja. Ya, semuanya mohon izin. Ibu jari tadi disatukan agak bulat gitu, bisa? Ketika dapatkan bisa? Agak tinggi. Tolong semua lihat saya, jangan komentar kecuali ikuti ucapan saya. Ya, tempelkan di dagu. Plek, cepet. Yuk. Dagu, mana dagunya? Saya bilang apa? Ikuti ucapan saya. Kok ngikuti gerakan saya? Karena jenengan pakai apa? Pas nempel di sini. Pakai mata, pakai pikiran enggak? Enggak. Nah, pandangan mata itu menghalangi dari pemahaman. Ya, pandangan mata selalu menipu, pandangan hati selalu waspada. Betul? Nah, maka hati-hati itu sering membelenggu. Maka pandangan mata itu sampai Rasul ingatkan, pandangan mata itu bagaikan anak panah beracun pada ujungnya yang lepas dari busurnya. Ketika nuncap, cepat sekali menyebar racun. Maka barang siapa memalingkan pandangan karena takut pada Allah, dia akan memperoleh nikmatnya iman. Oke, ya, baik. Sampai di kolbu. Tapi fungsinya di mana? Di otak, masuk ke dalam fuad. Apa yang didengar, dilihat, masuk otak, ditimbang-timbang turun ke dalam hati, fuad, terpatri lah seperti perilaku. Betul? Perilaku, akhlak, karakter, spontan tergantung dimasukkan tadi. Baik, di dalamnya ada lubun. Ada 7 lapis hati. Lub itu intisari. Orang mudah bilang lubuk hati paling dalam. Ya, dalam tata bahasa Arab ada ungkapan lubun, lubani, albab. Ulil albab, orang yang berakal. Al-Imran 190 191. Ya, alladzina yadhkuruna Allah. Ya. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, artinya berzikir gitu kan? Berdiri, duduk, berbaring, terus berpikir, terus Rabbana ma khalaqta batila. Kalau desain yang tadi saya salah nyebut sinergi itu. Orang berakal orang yang selalu berzikir dengan iman. Wa yatafakkaru, berpikir dengan rasio. Sampai mengatakan Rabbana ma khalaqta batila. Ya Allah, Kau menciptakan semua tidak sia-sia dengan rasa keindahan. Maka orang bangun kecerdasan hati itu kesinergi antara kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual. Saya nggak mau masuk ini, saya ingin masuk ke kedalaman hati. Kenapa? Ya, menggali ke puncak hatinya. Karena bukunya Ustaz Salim ini menceritakan ke dalam hati, tapi ketemunya Allah di atas. Kira-kira gitu. Ketaatannya pada Allah. Tapi sebenarnya tadi jawabannya Allah di mana? Jawab sekali lagi. Allah di mana? Ada yang di hatiku kan? Ya, lapis kelima namanya sakofun. Asal dari kata sakfun. Apa sakfun? Atap. Fungsi atap untuk melindungi. Kalau keimanan sudah kokoh, tak tergoyahkan. Ya. Nah, tentu buku ini memberikan sebuah gambaran pada kita bagaimana membangun kekokohan dalam jiwanya. Ibarat sahabat Bilal ditindih batu oleh majikannya supaya murtad karena beliau seorang budak. Bilal murtad atau istiqomah? Istiqomah. Walau hanya mampu mengucapkan ahad, ahad, ahad. Sehingga bagaimana membangun ke dalam hatinya, ya, sampai sakofun. Di dalamnya ada sirun. Sir, apa sir? Sembunyi. Jawab, adakah yang panjenengan sembunyikan di hati masing-masing? Walau suami, istri, orang tua, teman tidak tahu, Allah tahu enggak? Tahu. Jangan menyembunyikan sesuatu yang salah. Karena sepandai-pandai topeng melompat pasti jatuh. Serapat-rapat membungkus sebagai tercium baunya. Jangan ada dosa di antara kita gitu. Oke, terakhir, nah ini puncaknya. Fihi ana. Ana itu apa? Sayanya siapa yang bicara dalam diskusi? Rasul atau Allah? Allah. Berarti Allah di hatiku. Tapi apanya? Gini, saya pandu dengan pertanyaan. Jawab ya. Kalau kita mau berbuat jelek, ada nggak yang menolak dalam hati kita? Apa itu? Hati apa biasanya? Hati nurani, Ustaz. Ya. Nur itu apa? Cahaya. Berarti ditanamkan Allah dalam hati kita, nurullah, bukan zat Allah. Kalau cahaya Allah yang ditanamkan dalam jiwa kita, sumber cahayanya adalah Allah, yang kita kenal dari Allah bukan zatnya, tetapi nama-namanya.
Fitratallahi lati fattaron nasa alaiha latabdila li khalqillah. Surat Ar-Rum ayat 30. Potongan di tengah itu, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jawab dulu, fitrah itu apa? Suci. Natural. Apa natural? Alami, inherent. Apa inherent? Melekat bawaan. Contoh, Bu. Halo, Bu. Ibu-ibu ini fitrahnya mesti melahirkan anak. Betul? Kalau ada seorang istri gak mau melahirkan anak, itu melanggar fitrah kewanitaannya. Karena lebih ngawur kalau ada seorang bapak-bapak ingin melahirkan anak. Itu gak fitrah. Betul? Nah, fitrah Allah sebenarnya sesuatu yang pasti ada pada Allah, yang built-in, yang pasti ada. Yaitu yang kita kenal apa? Nama-nama Allah itu. Nah, fitratallahi lati fattoronasa alaiha. Kefitrahan Allah tadi, nama-namanya itu sudah ditanamkan dalam jiwa kita. Maka jangan jauh-jauh mencari Allah. Temukan pada diri. Nyambungnya ada kalimat man arrafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Jawab, pengen jujur atau bohong? Pengen sabar atau marah? Senang bersaudara atau cekcok? Nah, keinginan baik itulah kefitrahan yang ditanamkan di jiwa kita. Jawab lagi ya. Kenapa orang bisa pintar? Ya tegas. Kenapa orang bisa pintar? Kalau jawabannya belajar itu jawaban yang standar banget. Kenapa orang bisa pintar? Karena sudah ditanamkan kepintaran pada diri kita. Al-alimnya Allah itu sudah ditanamkan di jiwa kita. Maka saya membaca bukunya Ustaz Salim ini langsung ngeh saya. Karena Ustaz Syafi'i, Pak Syafi'i yang tadi dewan kita itu, akhirnya Pak Bas ini cocok ini untuk Pak Bas ini. Tolong dibedah atau apa. Siap, saya bilang. Nyambungnya adalah ke dalam, tapi ketemunya di puncak. Tahu ya? Puncaknya Allah ya fitrahnya itu. Itu yang sudah ditanamkan di jiwa kita. Maka kalau kita bisa pintar, jangan sombong. Karena sudah ada kepintaran dalam diri kita. Belajar yang stimulan. Ya. Maka peran guru, nah ini tadi Pak Kepala Kandempaknya, ya dengan MTS dan seterusnya itu. Seringkali saya menggunakan pola gini. Kalau persepsi guru, tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada adalah guru yang kurang mengajar dengan baik. Setuju nggak? Kalau di rumah tangga, ibu-ibu hati-hati. Tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang kurang membimbing anaknya dengan baik, dengan sabar. Betul? Pernah marah? Jawab, pernah marah? Marah boleh nggak? Yang tegas, marah boleh nggak? Yang jawab boleh, tunjukkan ke saya ayatnya mana, hadisnya mana. Yang ditanamkan dalam jiwa kita itu marah atau sabar? Asoburnya Allah itu dalam jiwa kita. La tahdab balakal jannah balakal diminal ghaidha. Jangan marah maka bagimu surga. Kalau marah masuk mana? Neraka. Mau? Berarti marah boleh nggak? Tegas, marah boleh nggak? Enggak, alhamdulillah sudah berubah. Hati-hati loh. Ya, nah ini saya senang sekali dengan buku tulisan ini dan saya baca. Nah ujung-ujungnya langsung terakhir aja ya, Ustaz Salim. Ujung-ujungnya adalah tiada kata akhir. Ya, nanti baca aja di halaman 303. Intinya apa? Kalau orang menyatu, nah intinya sebenarnya kalau saya campurkan dengan tasawufnya sebenarnya, kalau kita mengenal diri kita, tadi apa kali? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Lanjutannya, wa man arafa rabbahu faqad jahilan nafsuhu. Barang siapa mengenali Tuhannya, ma'rifatullah, tidak akan lagi ada nafsu dalam dirinya, kecuali yang dilakukan kehendak Allah. Yang saya simpulkan adalah wahdatul iradah, bukan wahdatul wujud. Nanti bahaya kalimat ini. Ya, wahdatul iradah apa? Satu kehendak dengan kehendak Allah. Itulah puncak dalam kehidupan ini kalau kita bisa mencapai satu kehendak dengan kehendak Allah. Pertanyaannya,
selama ini yang kita lakukan kehendak siapa? Kalau marah kehendak siapa itu? Ya, nafsunya. Betul? Tadi sudah dibahas panjang lebar sama Ustaz Salim tentang bagaimana agar menghilangkan nafsu, agar anjingnya tidak selalu mendatangi tadi. Ya. Maka itulah mestinya yang terus kita gali, kita kaji, kita dalami. Kesatuan hati dengan kehendak Allah itu yang menjadi sebuah persoalan. Karena seringkali jawab, punya masalah? Berapa banyak? Banyak. Kalau di daftar sampai adzan zuhur selesai nggak? Enggak, ya wis rasa cerita. Kapan masalah muncul? Kalau ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan, antara idealita dan realita. Lebih tegas, masalah muncul kalau ada kesenjangan antara apa yang diinginkan oleh Allah dengan apa yang kita lakukan. Kalau kesenjangan pasti masalah. Nah, maka konsepnya munculnya kalau sudah nggak ada masalah, munculnya ya 10 wasofat ini. Ya, orang yang menyatu dengan Allah muncul 10 wasofat ini, salimul akidah, sahihul ibadah dan seterusnya. Nanti baca sendiri ya. Karena biar ada kesempatan untuk mendiskusikan kalau perlu. Tapi terakhir dari saya masih saya sampaikan bagaimana membangun kecerdasan hati atau menyatukan kehendak dengan kehendak Allah. Konsepnya tadi sudah sampaikan, wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Hadirkan terus yang hak, yang batil pasti sirna. Karena yang batil pasti sirna. Kalau ada kebatilan dari kita, karena kita belum serius menghadirkan yang hak pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.